Terima kasih kepada Tika, Ririn Gurning, Bulan Ayu, Titi, Anita Maharani, Kartika Zenia Putri, Primavera Siagian, Neisa, Sakinah, Adela Monica, Noni, Svi Manengke, Erika, Clara Zawier, Luciana Wati, Mimili Yaumi, Ika, Elita Sina, Khairul Dewi, Ratih Kurniawati, Poppy, dan Silviana Susanto yang sudah membeli Super Thanks ataupun join the club. Semoga keberkahan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan untuk para Virgo yang lain juga, terima kasih sudah support channel ini dan tetap selalu support ya. Selamat ulang tahun para Virgo. Hai kalian para Virgo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih untuk selalu hadir di sini, selalu support channel ini. Dan hari ini ada yang ulang tahun 2 orang dan dua-duanya sudah beli Super Thanks. Terima kasih. Ada Khairul Dewi dan saya lupa Ratih Kurniawati. So Khairul Dewi dan Ratih Kurniawati, selamat ulang tahun. Nanti akan ada bacaan khusus untuk kalian ya, satu persatu. Baik, dan untuk sekarang ini adalah bacaan cinta, love reading untuk kalian para Virgo. Apa yang terjadi di kehidupan percintaan kalian. Dan besok sampai tanggal 18 tidak akan ada video apapun mungkin ya. Mungkin cuma short aja. Karena saya mengadakan perjalanan ke Jakarta gitu. Jadi susah untuk bikin. Kalau bisa bikin saya pasti bikin ya. Nanti tanggal 19 baru ada lagi. Oke, so Virgo love reading ini untuk kalian. Apa sih sebenarnya yang terjadi di kehidupan percintaan kalian ya? Ada kemarin Virgo Mas Bro, Dek Bro. Karena dia muda jadi Dek Bro ya. Masalah percintaannya babaliut ya, berantakan. Maaf. Tidak seperti yang kamu inginkan ya. Nggak apa-apa deh. Coba lihat ini. Siapa tahu ada yang bisa diambil energinya di sini. Soalnya kemarin Dek Bro-nya bilang, wah kayaknya harus personal reading lagi nih. Nggak usah ya kalau nggak perlu. Jalani aja kehidupan ini. Sudah ada yang atur. Jangan khawatir ya. Oke, percintaannya Virgo. Ini kenapa ya Virgo ya? Ada yang nggak dong, nggak nyambung dengan yang kalian inginkan. Oke, coba kita lihat. The Empress, kartunya Virgo. Jadi memang Virgo, bacaan ini memang buat Virgo ya, percintaan. Oke, posisinya si Virgonya sendiri sebenarnya baik-baik saja, sebenarnya oke-oke aja, dalam arti kalian para Virgo bisa memimpin kehidupan percintaan kalian seperti yang kalian inginkan. Kalaupun kalian bertanya-tanya apakah orang yang berada bersama kalian saat ini atau orang yang kalian fokuskan itu benar-benar untuk kalian dan kalian belum menemukan jawabannya, jangan khawatir, dalam waktu dekat tentu saja jawabannya akan ada. Tapi coba kita lihat kartu yang menyertainya ya. Oke, ini ada dua sisi nih. Sisi di mana Virgo itu berada di rasa nyaman, rasa oke dengan kehidupan percintaannya. Baik Virgo yang masih sendiri maupun Virgo yang sudah bersama-sama seseorang. Yang masih sendiri masih bertanya-tanya iya, tapi setidaknya dia sudah bisa firm ya, sudah bisa confirm dengan kebahagiaan diri sendiri. Dan itu harapan saya untuk kalian para Virgo, terutama yang sudah mengikuti channel ini sejak lama. Jangan sampai kalian galau-galau hanya karena masalah percintaan atau bahkan
memaksakan diri bahwa iya ini harus dengan dia, harus, nggak ada yang harus ya. Kita nggak pernah tahu sebenarnya jalan hidup kita bagaimana. Even saya pembaca tarot, saya hanya bisa memprediksi, tapi ya tentu saja prediksinya manusia, nggak ada seujung kukunya. Tentu saja cuma sebagai manusia cuma bisa ya memprediksi saja. Tapi tentu saja tetap ada keputusan dari Sang Pencipta. Oke. Queen of Wands. Untuk kalian para Virgo, Queen of Wands-nya juga di posisi yang positif. Jadi sebenarnya kalian itu The Empress dan juga Queen of Wands. Ketika kalian bisa mengatasi segala permasalahan cinta, baik yang udah bersama-sama seseorang maupun masih dalam angan-angan tuh ya. Cintanya masih dalam angan-angan, masih ngintip-ngintip nih, mana nih jodoh saya gitu ya, Virgo. Tapi sebenarnya kalian bisa menjalani semua ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalian bisa mengarahkan kehidupan percintaan kalian ke arah yang kalian mau. Tapi tentu saja nggak usah terlalu overthinking, nggak usah mikirin segitunya, jalani aja. Saya selalu ngomong itu berulang-ulang melulu. Karena pada kenyataannya setelah saya seumur ini baru nyadar gitu ya. Mungkin kalian pasti lebih muda dari saya dan berpikir, aduh ntar gimana, adakah jodoh saya, apakah dia orang yang tepat, bla bla bla. Banyak banget pikiran-pikiran kayak gitu ya. Ya waktu saya muda juga kayak gitu. Tapi setelah beranjak makin berumur, bertambah umurnya, apalagi kita lagi pada ulang tahun nih ya Virgo, jadi umurnya tuh udah pada nambah gitu kan, mulailah kesadaran itu datang. Dan saya harap untuk kalian para subscriber saya juga mulai menyadari bahwa percintaan itu bukan segala-galanya. Masih banyak yang harus dipikirkan. Iya, harus dipikirkan juga. Tapi kalau itu belum datang, ya sudah ditunggu saja, nanti juga datang. Kalau sedang ada masalah, ya sudah diselesaikan karena semua permasalahan ada penyelesaiannya. Itu ya. Sesimpel itu loh sebenarnya ya. Kemudian ada The World. Sebenarnya dunia percintaan Virgo tidak carut-marut seperti yang kalian pikirkan. Ketika kalian berpikir sesimpel, oh dia memang untuk saya untuk dia. Atau memikirkan bahwa dia bukan untuk saya karena dia toksik misalnya gitu. Ya udah, lepaskan saja yang toksik karena beberapa Virgo berada di posisi yang tidak nyaman dengan hubungannya tapi tidak mau melepaskan diri karena ya banyak alasannya. Itu pilihan. Saya tidak pernah menyuruh kalian memilih untuk misalnya putus atau menghilang atau apapun. Tapi kalau bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dunia terbuka untuk kalian menjalaninya. See the word. Dunia terbuka, semesta terbuka untuk kalian memilih kebahagiaan kalian. Ingat kemarin banyak sekali berita-berita di luar sana, KDRT, pasangan yang menghilangkan nyawa pasangannya. Dan itu membuat saya merasa miris dan merasa kenapa orang tersebut tidak keluar dari hidup toksiknya itu. Udah dipukulin, udah dianiaya dan lain sebagainya, kok tetap mau di situ gitu. Ujung-ujungnya kan akhirnya hilang nyawanya. Dan bagaimana dengan anak-anaknya? Sedih ya, miris ya. Padahal sebenarnya semesta memberikan banyak sekali pilihan untuk kalian bahagia gitu. Ya kalau ada yang bilang ya udah umurnya memang iya, tapi kan tragis. Masa kita mau sih setragis itu hidup kita gitu. Sedangkan kita bisa mengantisipasi, kita bisa memilih. Iya sih memang untuk orang tersebut mungkin itu memang sudah ajalnya demikian. Tapi ya kalau bisa memilih kenapa tidak? Itu ada yang jatuh ya. Saya ambil yang jatuh aja ya. Oh, The Magician, terbalik The Magician-nya sih. The Magician yang terbalik, kelihatan nggak? Nih kelihatan. The Magician-nya terbalik untuk The World yang tidak terbalik. Karena memang yang ini selalu tidak saya buka secara terbalik, oke? So,
The Magician yang terbalik. Beberapa dari Virgo menganggap bahwa semesta dia cuma segitu. Aduh, saya nggak seuzon ya, tapi beberapa yang personal reading sama saya pikirannya kayak gitu. Semestanya cuma sampai di situ, sama dia doang. Saya nggak bisa sama yang lain, saya nggak mau sama yang lain. Ini bacaan cinta ya, makanya arahnya ke situ gitu ya. Padahal terbuka lebar, tapi kalian sendiri yang menutup The Magician-nya sehingga terbalik dan merasa tidak mungkin. Padahal mungkin. Kemudian ada Six of Wands ketika percintaannya Virgo dibawa kepada arah yang membahagiakan, sukses menjalaninya dan lain sebagainya. Dan di tengah jalannya mungkin ada permasalahan, tapi sebenarnya ya itu yang saya bilang tadi, kehidupan percintaan Virgo ya tidak segitunya jelek atau tidak bahagia gitu ya seharusnya. Oke. Tapi kartu yang menyertainya apa? Coba kita lihat. See? Ace of Wands. Kalian pegang kendali atas kehidupan percintaan kalian sendiri, mau dibawa ke arah mana? Tentu saja kita maunya ke arah yang lebih baik ya Virgo, tentu saja. So kalian yang mengendalikan semua ini, kehidupan kalian gitu. Maksudnya bukan mengendalikan dunia. Siapa kita? Dunia, tapi dunia kita sendiri ya Virgo ya. Kartu di tengah. Ada hal baru, ada orang baru untuk Virgo yang memang menunggu hal baru di kehidupan percintaannya. Mau itu orang baru, apapun yang baru-baru ya Virgo ya. Akan ada datang masanya, saatnya, wayahe. Ya, ada yang datang ke dalam kehidupan percintaannya Virgo sebagai sesuatu hal yang baru dan hopefully itu menyenangkan untuk para Virgo. Semoga ya Virgo ya. Coba kita lihat kartu yang menyertainya. Six of Swords-nya terbalik. Demi mendapatkan hal baru di bidang percintaannya Virgo, jangan kemana-mana dulu. Oke, stay di mana kalian bisa stay. Asal kalian bisa membuat hidup kalian terarah dengan baik, dengan bahagia dengan diri kalian, apapun yang terjadi, dan hal baru itu baru akan datang. Kalau kalian masih gundah gulana, galau, begini salah, begitu salah, ya kan? Bahkan ada yang Virgo yang maksa banget ya, datang personal reading terus maksa banget, saya maunya sama orang ini. Ya wis, gak apa-apa, stay aja di apa yang kamu percayai. Padahal ada hal baru yang baik, yang mungkin jauh lebih baik dari apa yang kalian percayai. Nggak apa-apa, stay aja di situ. Kita lihat apa yang sebenarnya akan datang sebagai hal baru luar biasa yang ada dalam yang akan datang di kehidupannya Virgo. Oke? Masing-masing ya, ini general reading, jadi benar-benar masing-masing. Beberapa Virgo masih saja di Ten of Wands. Ketika mungkin dari pengalaman kalian di masa lalu, pengalaman percintaan yang kurang gitu ya, yang kurang nyaman gitu, itu masih membebani pikiran kalian. Dan wow, ada WhatsApp bentar. Dan kalian berpikir, aduh kayaknya gak enak nih, gak nyaman kalau harus memulai cinta baru. Gak gitu ya Virgo ya, gak gitu ya. Tentu saja banyak hal baik yang akan datang di kehidupan kalian, tapi gak usah bawa-bawa beban ya. Udah biarin aja, yang berlalu biarkan berlalu. Oke? Masa lalu, apa gimana lagunya? Masa lalu biarlah masa lalu gitu ya. Lagunya Mbak Inul. Aku suka banget itu sama dia. Aku suka sama personality-nya gitu. Pernah juga waktu di IO saya yang jadi ya namanya IO-nya gitu, terus ada Mbak Inulnya di situ. Pribadinya
Soalnya saya suka aja ceplas-ceplos apa adanya gitu. Kalau dia sukses ya itu kesuksesan yang memang dia bangun ya. So untuk kalian semua juga yang nonton ini, kalian bisa membangun kesuksesan baik dalam percintaan maupun dalam karir dan kehidupan kalian. Oke? Ada ada Queen of Pentacles-nya terbalik. Beberapa dari kalian sorry, menghubungkan apa yang terjadi di masa lalu itu sebagai hal yang menyakitkan kalian, sehingga mungkin tidak lagi percaya sama cinta-cintaan dan merasa terpuruk di situ. Oke, yaitu keterpurukan karena kalian masih aja membawa beban masa lalu. Ya kalau itu tetap dibawa-bawa terus ya nggak akan selesai ya my dear. Oke, dan beberapa kalian merasa tercuri cintanya. Ada Five of Swords. Tercuri karena pacarnya diambil orang atau pasangannya direbut orang, ditikung ya. Virgo, kalau orang itu berhasil diambil dari kehidupanmu, berarti memang dia bukan buatmu. Dan dia tidak baik buat kamu. Mungkin dia baik untuk orang lain aja. Karena yang baik, yang memang untukmu tidak akan pernah tercuri, dia akan menetap. Kalau ada orang yang jatuh cinta sama orang lain, sedangkan orang itu masih bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan kalian, ya berarti dia tidak benar-benar mencintaimu. Kok bisa berpindah hati? Gitu ya. Apakah saya pernah mengalami yang kayak gitu? Wes, banyak. Banyak. Nggak pernah gitu lah ya. Tapi itu akhirnya tidak menjadi beban masa lalu buat saya. Saya melupakan itu semua. Sudahlah, itu sudah lewat, menjalani hal-hal yang sekarang terjadi aja gitu ya. Dan untuk Virgo-Virgo yang merasa cintanya tercuri, ya berarti dia tidak buat kamu. Atau kamu yang mencuri cinta orang lain deh. Kalau dia berhasil dicuri, misalnya kamu yang jadi orang ketiga ya, kalian yang jadi orang ketiga dan mencuri pasangan orang lain untuk masuk ke dalam hidup kamu, ingat, suatu hari mungkin dia juga bisa tercuri lagi. Karena ya gimana, dia tidak punya komitmen dengan yang pertama, bisa pindah ke hatinya padamu, berarti ya memang dia tidak punya komitmen denganmu, gitu ya. Ada Emperor. Ini dari kemarin kalau ada bacaan Virgo, The Emperor datang mulu. Ini kartunya Aries ya. Oke, untuk Virgo-Virgo yang merasa tercuri, ingat, ada The Emperor. Sebenarnya kalian penguasa atas hidup kalian sendiri, baik itu hidup percintaan maupun hidup yang lain ya, maksudnya profesional atau keluarga dan lain sebagainya. Kalian bisa menetapkan hati untuk tidak tercuri kalian sendiri ya. Ini Virgonya nih, ya Mbak Lucy, saya masih punya hubungan tapi saya jatuh cinta sama orang lain. Dan pikirin, apakah beneran kamu jatuh cinta sama pasanganmu atau masih cinta sama pasanganmu kalau hatimu bisa berpindah gitu. Jadi mungkin memang benar-benar kamu sebenarnya tidak punya komitmen dengan pasanganmu itu kalau kasusnya kamu yang merasa tercuri hatinya oleh orang lain padahal masih punya pasangan. Selesaikan dulu ini baru pindah ke yang berikutnya gitu. Tapi selesaikan dulu baik-baik ya. Atau sebaliknya, Virgo yang merasa pasangannya dicuri sama orang lain ya. Berarti memang dia bukan untukmu. Oke Virgo? Ada Five of Pentacles nih. Ada yang benar-benar ngejar walaupun mungkin pasangannya sudah tidak lagi sama Virgo hatinya gitu. Jangan ya. Ini begging gini loh. Pengen banget sama dia padahal dianya tuh sama orang lain. Banyak, seriously banyak. Ada yang sering kali cerita, Virgo cerita sama saya, iya Mbak, dia tuh banyak ceweknya, selalu bikin story sama cewek lain padahal dia kan pacar saya. Ya berarti dia memang bukan untukmu seutuhnya ya. Dia bisa kemana-mana loh itu. Oke. Look, Two of Wands-nya terbalik. Jadi sebenarnya kalau kalian merasa tercuri, kalau saya ya,
Misalnya pasangan saya berpaling ke orang lain, saya langsung, ya, sama dia aja, jangan sama saya. Kalau dia bisa berpindah hati, dan gak usah sama kita, ngapain? Berarti kan hatinya memang bukan untuk kita loh. Oke? Karena dia gak mau berpasangan sama kita atau berkolaborasi sama kita, menjalin hubungan, berkomitmen sama kita lah, ngapain? Jadi ya udah sana-sana gitu loh. Saya tahu berat, saya tahu. Apalagi Virgonya kalau yang egonya merasa tercoreng ya, dan egonya itu jadi kayak saya nggak bisa, jadi saya dikalahkan oleh perempuan lain. Hei, kamu yang menang, justru perempuan lain itu cuma bisa mencuri aja doang gitu. Tapi mungkin aja memang mereka terjodohkan begitu gitu. Dia bukan jodohmu kalau dia berhasil tercuri ya. Aduh, tuh banyak banget banyak banget message-nya karena saya mau berangkat hari ini ke Jakarta. Oke, anyway, yang berikutnya ini untuk Khairul Dewi, 3 kartu untuk Khairul Dewi, 1, 2, 3, dan untuk siapa tadi? Kurniawati ya. Kurniawati, saya lihat lagi ya, sorry ya. Oke, namanya siapa? Ratih Kurniawati. Yang kedua ini untuk Ratih Kurniawati. Nanti saya terusin bacaannya setelah ini. Oke, Khairul Dewi, 3 kartu untukmu. 1, a wish, 9 of cups. Hari ini adalah hari yang penting untukmu Khairul Dewi karena ulang tahun. Wish something, minta sesuatu, oke? Doakan benar-benar doakan dengan baik dan minta sesuatu. Mintalah untuk bisa mengatasi kesulitan, bukan terhindar dari kesulitan, tapi minta saja untuk kekuatanmu supaya bisa menghadapi hal-hal yang ada di depan sana. Ya, Khairul Dewi. Kenapa? Soalnya saya lihat dua kartu yang lain adalah wands. Nggak cups lagi. Yang satu adalah 6 of wands. Kesuksesan yang menunggu kamu, Khairul Dewi. Tetap akan ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Kamu akan mendapatkan sukses, tapi tanggung jawab dan hal yang akan kamu hadapi lumayan berat. Jadi wish untuk kamu bisa kuat menghadapinya ya. Defense, see? 9 of Wands, defense. Ya, pertahanan diri memang dibutuhkan, tapi mintalah kekuatan untuk kamu bisa mengatasinya, oke? Kemudian untuk Ratih Kurniawati ya, pokoknya Ratih, ada 10 of Wands, responsibility, oke, ada tanggung jawab yang sedang kamu pikul saat ini, ya. Mungkin masih terbawa dari masa lalu. Selesaikan baik-baik ya, Ratih. Jangan ditunda, selesaikan. Kalau kamu sementara ditaruh karena kamu masih sibuk mengurus yang lain, enggak apa-apa. Tapi tetap harus kembali lagi ke tanggung jawab itu dan diselesaikan. Jangan terus dibawa-bawa sampai kamunya bingung sendiri ya. Oke, kemudian ada understanding, King of Cup. Pengertian bahwa hidup kamu ini memang diliputi tanggung jawab yang harus kamu selesaikan, Ratih. So, karena masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, Ratih, coba diselesaikan. Akhirnya bagus kok, Wheel of Fortune. Ada destiny di sini. Ini memang jalan hidupmu, Ratih. Jadi jangan sampai itu bebannya kamu bawa sampai masa depan, ntar susah jalannya, oke? Jadi tetap benar-benar harus difokuskan untuk penyelesaiannya ya, Ratih. Oke, so itu untuk Khairul Dewi dan Ratih. Dan untuk kalian semua pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. No? Dari tadi 10 of Wands datang mulu ya, jawabannya no. Memang agak susah ini, my dear Virgo, kalau hal-hal lama yang masih ngikutin ya. Dan satu kartu dari Angel's Guide Oracle Card sebagai pesan penutup. Compassion, lakukan segala sesuatunya dengan hati, dengan cinta, maka segalanya akan menjadi lebih baik. Oke, seperti itu.
pesan hari ini untuk Virgo. Mungkin beberapa hari ke depan kalian gak lihat video panjang dari saya, tapi kalau short masih ada ya. Oke, tetap semangat, tetap berbahagia. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selalu dalam lindungan Tuhan. Yang terbaik saya doakan untuk kalian semua. Salam light, angel, and love, and bye.